Woi Leng, serius amat lo, ngapain? Biasa kok, lihat kasus covid. Dan bosen gua dari kemarin liatnya update-nya covid doang. Ada gila kok. Ternyata sekarang ini covid itu apa yang kena itu ada 32.033 orang. Padahal kita cuma di rumah aja. Coba kita pikir lagi lah, aktivitas kita sama ini ngapain aja di rumah? Kan tidur, ikut Zoom, terus ngapain lagi? Nge-game. Aduh, bosen gua bro, sumpah. Ditambah lagi nggak bisa mudik kita lebaran kemarin. Aduh, padahal kangen rumah gua. Aduh, terus sekarang juga kita nggak bisa jalan-jalan, apalagi sama teman-teman kita itu. Aduh, sedih coy. Nih, coba nih, lo mau lihat gak nih? Iya nih bro, wah, bosan sekali. Udah nggak kemana-mana, tugas skripsi revisi terus. Aduh, kacau ini sudah. Jam berapa ini? Jam 12 kurang seperempat, Pok. Ngantuk, Pok? Terus turu sek kono nek ngantuk. Sudahlah. Udah ngantuk nih. Tanya tidur dulu. Duluan ya. Setelah semalam ayah turu. Biasa ini. Jam loro masih ngantuk. Seterusnya lah, moga-moga gak mimpi buruk. Hei ada rahasia, aku memiliki misi baru untukmu. Dari sini aku melihat ada seorang pemuda yang sedang cemas dan berusaha memikirkan persoalan dalam hidupnya. Aku ingin kau mencari pemuda itu dan membawanya kemari. Aku akan membantunya untuk menemukan jawaban atas kegelisahannya itu. Hei pemuda, ayo ikut aku. Master akan membantumu. Master siapa? Kau tak perlu bertanya. Ayo sekarang ikut aku.
Master, inikah pemuda yang kau maksud? Ya, betul sekali. Kamu sungguh agen yang luar biasa. Oke pemuda, kamu tidak usah khawatir akan pertanyaan dalam hidupmu. Master akan membantumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Baik Master, aku akan menjalankan tugasku yang lain. Oke, laksanakan tugasmu. Master, akhir-akhir ini saya merasa bosan dan gelisah. Bosan karena apa? Karena ya Master pasti tahu akhir-akhir ini dunia sedang dilanda dengan COVID dan banyak korban. Nah, karena ada banyak korban itu saya bosan karena disuruhnya cuma ya gitu, diam aja di kos-kosan, nggak boleh kemana-mana. Ya pokoknya situasinya jadi serba berbeda. Terus juga dengan adanya COVID ini banyak orang yang meninggal. Sebenarnya COVID itu apa sih? Terus juga sehebat apa COVID? Padahal kita nggak tahu sehebat sekecil apa dia. Terus juga kita nggak bisa ngerasain kasat mata. Dan dengan adanya COVID ini, kalau saya lihat-lihat itu di berita, Master, banyak orang yang sebenarnya miskin gitu ya. Jadi semakin miskin karena nggak dapat pendapatan. Terus mereka akhirnya apa? Di PHK. Terus juga orang-orang juga sekarang banyak yang berebut makanan kayak gitu. Jadi gimana ya? Sepertinya kalut gitu, Master. Terus ada lagi, Master. Sehebat apa sih COVID ini? Apakah sehebat Tuhan? Terus bisa mengambil nyawa banyak orang sampai 30 ribuan ini? Gimana, Master, menurut Master? Oke, saya mengerti kegelisahanmu. Kamu sebagai mahasiswa yang hidup di kos-kosan merasa gelisah karena COVID yang ada saat ini. Kamu merasa bosan. Ya, itulah resiko yang harus kita ambil sebagai negara yang juga terjangkit oleh virus COVID-19 yang masih mewabah di dunia. Mengapa COVID itu harus ada? Kita bisa melihat mungkin virus COVID-19 ini mengingatkan kita akan sejarah masa lalu yang seharusnya kita sebagai makhluk hidup yang juga berketuhanan atau beragama, kita harus menyadari kembali ke yang harusnya kita sadari bahwa alam semesta itu ikut ambil bagian dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia juga pun harus saling memiliki rasa untuk memelihara. Ketersalingan itu menjadikan kita seharusnya bisa menjadi pribadi, menjadi manusia, menjadi ciptaan yang Allah ciptakan dengan saling berkolaborasi, saling mewujudkan kehidupan yang selaras satu sama lain. COVID muncul, saya kira kita harus melihat bahwa keterlibatan manusia juga mungkin ada di sana. Kita lihat akhir-akhir ini, mungkin juga tahun-tahun yang lalu sebelumnya, manusia dilanda oleh krisis kerakusan. Bukan krisis ya, itu dilihat sebagai manusia yang sangat tamak, manusia yang ingin menguasai semua yang mereka bisa kuasai untuk ya sekedar memuaskan diri mereka. Dengan intelektualnya menciptakan segala sesuatu yang akhirnya memanipulasi, membuat alam semesta yang dulunya teratur menjadi semakin tidak teratur. Banyaknya pabrik-pabrik membuat polusi udara, dan saya pikir virus itu datang dari mutasi-mutasi dari virus-virus yang sudah ada karena terkontaminasi dengan ketamakan manusia melalui banyak hal yang manusia lakukan untuk memuaskan diri mereka, dan akhirnya mereka mengkotori alam semesta yang seharusnya menjadi sesuatu yang indah yang bisa menyelaraskan kita sebagai manusia. Jadi begini, COVID juga membuat kita menjadi berpikir ulang. Apakah dia semaha kuasa Allah? Allah yang kita sembah, yang kita puja? Ya,
kita harus berpikir kembali bahwa Allah itu adalah segalanya bagi kita yang beriman. Bagi kita yang sudah mengimani bahwa memang Allah adalah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID adalah yang Maha Kuasa. Walaupun dengan mudahnya COVID-19 ini menghancurkan manusia, menghancurkan sisi-sisi kehidupan manusia, baik itu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya yang ada unsur kehidupan manusia dengan alam semesta. Relasi yang saat ini harusnya bisa berkembang dengan baik menjadi tidak efektif karena ya virus ini memang sungguh luar biasa bisa dikatakan karena menghancurkan segi-segi kehidupan manusia yang juga beriman. Yang kita lihat bahwa saat ini juga kita sebagai umat beriman terbatasi untuk aktivitas keagamaan kita. Bagi mereka yang ke gereja, ya mereka harus terbatasi dengan physical distancing istilahnya, jarak. Rumah ibadat harus ditutup karena penyebaran yang sangat masif dari virus ini. Dan itulah resiko dari adanya virus COVID-19 yang kita pikir bersama ini memang sungguh berbahaya. Tetapi sekali lagi, COVID-19 bukan yang adalah Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa adalah tetap Allah yang kita imani bersama sebagai pencipta alam semesta yang membuat kita ingin selalu bersama, berkolaborasi, saling memberikan ketersalingan satu sama lain sehingga kita bisa harmoni dalam dunia ini. Saya jadi teringat juga seperti yang Anda katakan tadi, Anda pertanyakan. Ada yang mengatakan, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Karena jika kita melihat dari kitab suci yang juga memunculkan tanda-tanda akhir zaman yang ada di kitab Wahyu, sepertinya hampir mirip gejala-gejala yang ada di dunia ini yang menandakan kepada akhir zaman. Tapi itu sesuatu yang sangat ekstrim untuk kita tafsirkan ke sana. Karena kita sebagai yang beriman harus yakin bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun Allah menyertai kita. Kita hanya harus berpikir kembali bahwa mungkin ini sesuatu yang harus kita endapkan, kita refleksikan bahwa Allah mengingatkan kita untuk kembali lebih dekat kepadanya sebagai pencipta, untuk menciptakan harmonisasi antara alam semesta, manusia, dan Allahnya. Sehingga ketamakan-ketamakan yang ada dalam pikiran manusia, yang ada dalam rasio manusia itu bisa setidaknya sedikit demi sedikit lenyap dan akhirnya membuat manusia menjadi harmoni baik dengan alam dan juga dengan Tuhannya, dan relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Allah itu harus diwujudkan agar kita benar-benar menjadi pribadi yang yakin dan percaya dan tidak menafsirkan bahwa COVID-19 adalah tanda di mana akhir zaman akan datang. Sebagai makhluk ciptaan, kita hidup, saya yakin, didasarkan pada kasih. Dan kasih itu membawa kita pada sikap solider pada sesama. Terutama di dalam situasi COVID-19 ini. Kita tahu banyak sekali korban-korban dan juga yang menjadi menderita karena COVID-19 ini. Banyak yang di PHK, pendapatan yang berkurang drastis. Kemudian para pengangguran menjadi semakin bertambah, dan terutama kejahatan manusia pun semakin meningkat. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang berkeyakinan bahwa COVID-19 akan berlalu dan keselarasan akan muncul kembali? Kita bisa melihat bahwa tindakan bersolidar kepada sesama kita itu adalah tindakan yang sangat tepat bagi kita. Walaupun kita berada di dalam rumah, itu sudah menjadi tindakan kita yang bersolidar kepada sesama kita.
karena kita tidak menularkan atau bahkan kita tidak terjangkit virus COVID-19. Dengan di rumah, kita juga bisa merawat, memberikan perhatian kita kepada alam semesta di mana kita hidup. Kita bisa caring, kita bisa sharing kepada sesama kita, baik itu lewat sosial media dan juga lewat hal-hal yang lain. Kita bisa merawat alam ini dengan baik. Seperti kita dalam hidup kita, saya yakin kita memiliki tempat yang bisa kita gunakan untuk merawat hal-hal yang lebih baik untuk kita lakukan. Seperti kita bisa menanam tanaman yang akhirnya juga memberikan kontribusi kepada kita. Dan itu salah satu tindakan kita yang bisa kita lakukan secara sederhana untuk memaknai peristiwa COVID-19. Sehingga kita lagi tidak terjerumus bahwa COVID-19 ini menguasai dan akhirnya mengalahkan Allah yang Maha Kuasa. Dan kita harus yakin dan tetap berfokus pada Allah adalah sumber hidup kita yang memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan akhirnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mampu bersolidar dan memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang besar kepada sesama kita, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita tidak jatuh ke dalam ekstrim yang menyatakan, wah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman, sehingga kita mengurung diri, tidak mau bersolidar, tidak mau memperhatikan orang lain, dan hanya untuk diri kita sendiri. Dengan ketamakan kita yakin dan saya yakin kita akan menjadi pribadi yang ujungnya terisolasi dalam keterpurukan, dan bisa dikatakan kita memenjara diri kita sendiri untuk tidak bisa berkembang. Mungkin itu yang harus kita lihat dan kita pelajari dari peristiwa COVID-19 ini. Jadi begitu, Master. Baik, terima kasih atas peneguhannya. Tunggu, apakah hanya sekedar itu? Tenang aja, Master. Tenang, dari yang tadi Master bilang, saya pasti akan solider sama semua orang yang ada di sekitar saya. Habis itu, saya juga semakin yakin seperti yang Master bilang, kalau sebenarnya COVID ini bukanlah tanda akhir zaman, melainkan sarana yang mengingatkan kita untuk mendekatkan kita sama Tuhan dan juga sama alam. Lalu yang ketiga, pastilah saya akan mulai memperhatikan alam-alam yang ada di sekitar saya, misalnya dengan merawat tanaman yang ada di kos-kosan saya, ataupun nanti menanam apapun.